Seperti yang kalian lihat di Sublime Text saya sudah membuat satu folder baru dengan nama latihan 4 dan satu file HTML baru dengan nama heading.html. Di dalam HTML ini saya sudah membuat 6 buah heading. Ini adalah heading yang dimiliki oleh HTML mulai dari H1 sampai H6. Yang mulai dari heading dengan level tertinggi yaitu H1 dan heading dengan level terendah yaitu H6. Ya, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, jadi H1 memiliki ukuran font yang paling besar, sedangkan H6 memiliki ukuran font yang paling kecil. Tapi yang harus kalian pahami pada heading ini adalah kapan kalian menggunakan salah satu dari heading ini. Cara paling mudah adalah dengan membuat hierarki kepentingan. Misalnya begini. Jadi misalnya kalian ingin membuat headline sebuah halaman atau membuat judul pada artikel di blog Anda. Itu kalian bisa menggunakan H1 karena menurut saya itu adalah elemen paling penting di dalam halaman kalian. Ini adalah judul artikel dan setelahnya misalnya kalian punya isi artikelnya. Nah, jadi H1 ini adalah heading paling utama yang ada di dalam halaman artikel kalian. Mungkin di dalam artikel ini kalian bisa punya subjudul. Maka kalian bisa punya H2, ini subjudul, lalu kalian bisa punya subbodinya. Ya, jadi harusnya H1 ini adalah judul paling penting yang ada di dalam sebuah halaman. Analogi lain yang bisa saya kasih adalah ketika kita membuat artikel ilmiah atau laporan, di mana di situ kalian menuliskan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, judul bab itu bisa kalian anggap sebagai H1 dan subbab misalnya 1.1 itu bisa kalian anggap sebagai H2. Lalu jika subbab tadi memiliki sub-subbab, misalkan 1.1.1, itu kalian bisa gunakan H3 dan seterusnya. Ya, supaya lebih jelas, kita bisa lihat contohnya. Misalnya saya buka detik.com. Kalau kalian lihat di halaman utama detik.com ini banyak sekali judul artikel ya. Yang pertama adalah ini. Lalu misalkan di bawah lagi kalian bisa lihat banyak sekali judul-judul artikel yang sebelah kiri, di tengah, dan di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat, sepertinya judul paling utama adalah yang berada di headline ini ya. Nah, kalau kalian pengen lihat apakah headline ini dibuat dengan menggunakan H1 atau tidak, kita bisa gunakan fasilitas di Google Chrome yang namanya Inspect Element ya. Kita bisa klik kanan, lalu kita pilih Inspect Element. Nanti setelah muncul di bawahnya seperti ini, kalian bisa klik tanda kaca pembesar yang sebelah kiri, kalian bisa klik, lalu kalian arahkan ke elemen yang kalian ingin tahu, misalnya yang ini ya. Kalian klik di sini, nah kita bisa lihat bahwa judul halaman ini dibuat dengan menggunakan H1 ya, betul. Jadi karena ini adalah heading yang menurut saya paling penting. Ini mungkin biasa disebut headline. Lalu kalau kita scroll lagi ke bawah, misalnya ada judul lagi yang ini. Nah, mungkin kita bisa lihat apakah ini dibuat dengan menggunakan H1 atau tidak. Kalau kita klik, nah ini detik.com membuat judul artikel ini dengan menggunakan H3 karena ini judul ini merupakan judul yang subnya atau di halaman ini judul paling penting adalah yang ini dan di bawahnya level di bawahnya adalah cerita yang ini. Tapi kalau saya klik cerita ini dan kita masuk ke halaman dari artikel tadi, sekarang kita lihat halaman ini mungkin sekarang judul yang tadinya H3, kalau kita sekarang lihat ini berubah menjadi H1 ya. Karena di halaman ini sepertinya judul ini adalah judul yang paling penting dibanding judul-judul yang lainnya ya. Mungkin itulah bagaimana cara kita membuat sebuah hierarki kepentingan dalam sebuah halaman. Bisa coba gunakan H1, H2 sampai H6 tadi, lihat bagaimana bedanya. Masalah style, ya masalah style itu kita bisa capai dengan menggunakan CSS. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti kalian membuat heading 3 itu lebih besar dari H1 ya tidak apa-apa. Asal kepentingannya tadi heading 1 itu lebih penting daripada heading-heading di bawahnya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.